Amerika Serikat desak penghentian permukiman Israel dan pembongkaran rumah Palestina. Juru bicara Departemen Luar Negeri atau DPLU Amerika Serikat meminta Israel menghentikan pembangunan permukiman Yahudi, aneksasi tanah dan juga pembongkaran rumah warga Palestina. Seruan DPLU Amerika Serikat itu dilaporkan surat kabar Palestina Al-Ayam. Pernyataan juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang berbicara tanpa menyebut nama itu muncul sebagai tanggapan atas tindakan Israel menghancurkan desa Palestina Humsah di lembah Yordania yang diduduki. Kami mengetahui apa yang sedang terjadi, ungkap juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat itu kepada surat kabar Palestina. Kami percaya bahwa Israel dan otoritas Palestina tidak boleh mengambil tindakan sepihak yang akan meningkatkan ketegangan dan merusak upaya yang dilakukan untuk mendorong solusi dua negara, papar dia dilansir dari Memo. Dia juga menyatakan bahwa tindakan sepihak itu meliputi pencaplokan tanah, pemukiman, pembongkaran rumah, menghasut kekerasan dan juga membayar kompensasi bagi orang-orang yang dipenjara karena melakukan tindakan kekerasan. Perlu dicatat bahwa Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tidak pernah mengkritik tindakan Israel di wilayah Palestina yang diduduki di era pemerintahan mantan Presiden Amerika sebelumnya, Donald Trump. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden tampaknya mengambil arah yang berbeda dengan Trump dalam menjalin hubungan dengan Israel. Sementara itu diberitakan sebelumnya, Biden belum telepon Netanyahu hingga kini. Perdana Menteri Israel mulai resah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bangga dengan kenyataan bahwa dia salah satu orang pertama yang ditelepon Donald Trump ketika dia masuk Gedung Putih 4 tahun lalu. Namun Netanyahu masih menunggu telepon dari Presiden Amerika Serikat yang baru, Joe Biden. Penundaan itu mungkin jadi indikasi realitas baru di Washington. Apa yang Trump berikan kepada Netanyahu tidak pernah diberikan oleh Presiden Amerika Serikat manapun kepada seorang pemimpin Israel. Namun dengan pemilu Israel yang akan datang bulan depan, Netanyahu membutuhkan telepon dari Biden sekarang untuk mendongkrak popularitasnya. Ada 195 negara di dunia dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden belum menghubungi 188 dari mereka. Tetapi hanya Israel, orang-orang prihatin tentang pentingnya penundaan ini, tulis tajuk Jerusalem Post pada Rabu kemarin. Netanyahu menerapkan kebijakan konfrontatif dengan Partai Demokrat Amerika Serikat selama bulan-bulan terakhir kepresidenan Barack Obama. Biden adalah wakil presidennya ketika itu. Lebih khusus lagi, Netanyahu memprotes ketika pemerintahan Obama menandatangani perjanjian dengan Iran pada tahun 2015. Netanyahu juga menyerang Obama setelah Amerika Serikat abstain pada tahun berikutnya daripada menggunakan hak vetonya dengan resolusi PBB 2334 terhadap permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina. Biden menolak telepon dari Netanyahu, ujar pemimpin oposisi sayap kiri Partai Meretz Israel Nitzan Horowitz dalam blog di Facebook. Sekarang Netanyahu menuai buah busuk dari perpecahan yang dibuat dengan Demokrat, tegas dia. Menurut analis Jerusalem Post, Herab Skinon, jika Biden tidak menelpon ini tidak berarti dia tidak menyukai kami atau marah pada kami, ungkapnya. Atau bahwa dia akan bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir Iran besok atau memaksa Israel untuk kembali ke perbatasan pada tahun 1967. Ini berarti Israel dan Timur Tengah tidak berada di urutan teratas dalam daftar prioritasnya. Biden akan menelpon cepat atau lambat, tambahnya. Sementara itu orang-orang Yahudi harus berhenti terobsesi dengan posisi Israel di daftar kontak Biden atau seberapa besar dia menyukai atau tidak menyukai kami dan Netanyahu, papar dia dilansir Memo. Kinon bersikuku bahwa nasib Israel bergantung pada keputusan yang dibuatnya dan cara tindakannya.
Tidak lagi tergantung pada kemauan satu pemimpin dunia atau lainnya. Sebagai bangsa, lebih baik kita memahami pergeseran ini. The Post mengutip juru bicara Gedung Putih Jen Psaki yang mengatakan dia mengharapkan Biden menghubungi Netanyahu dalam beberapa pekan mendatang. Biden belum menghubungi semua pemimpin asing, tapi dia pasti ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk berbicara dengan para pemimpin asing, ujar dia. Amos Yadlin, mantan Kepala Dinas Intelijen Militer Israel Aman, mengatakan kepada Radio 103 FM beberapa hari yang lalu, bukan rahasia lagi bahwa Partai Demokrat telah sangat kecewa dengan Netanyahu sejak pidato Kongres yang dia sampaikan menentang perjanjian nuklir dengan Iran. Pidato yang tidak biasa di mana seorang kepala negara asing menentang Presiden Amerika Serikat di Kongres, kata dia. Kejadian itu pada Maret 2015 ketika Biden menjadi bagian dari pemerintahan Obama. Ada banyak kemarahan terhadap Perdana Menteri bahkan selama 4 tahun kepresidenan Donald Trump yang merupakan tahun-tahun baik bagi hubungan Israel-Amerika, tapi Demokrat tidak menyukai itu, tambah Yadlin. Bukan terlambat memberi selamat kepada Presiden Biden, Perdana Menteri Israel adalah salah satu kepala negara terakhir di dunia yang memberi selamat kepada Biden atas kemenangannya, papar dia. Sementara itu, Joe Biden bakal memimpin Amerika Serikat. Palestina mendesak Biden segera singkirkan pemukiman ilegal Israel. Joe Biden dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang pelik menjelang pelantikan resminya. Sukses mengalahkan Donald Trump tak membuat Joe Biden bisa diterima dengan mudah, apalagi bagi pendukung Trump garis keras. Di beberapa negara bagian muncul aksi dari penggemar Donald Trump dan memprotes hasil pemilu presiden yang memenangkan Joe Biden dari Demokrat. Para penggemar Trump menuding ada kecurangan yang telah dilakukan Biden selama pemilu sehingga bisa memenangi pemilihan tersebut. Trump bahkan mengajukan tuntutan ke pengadilan terkait dengan klaimnya atas kecurangan yang dilakukan Biden. Namun Trump kalah dalam tuntutan tersebut. Puncaknya, para pendukung Trump mengepung gedung Capitol di Washington dan memprotes terpilihnya Biden sebagai Presiden Amerika Serikat selanjutnya. Para pendukung Donald Trump bahkan nekat merusuh beberapa bagian gedung. Namun bukan itu saja yang kini dihadapi Biden sebelum resmi dilantik jadi Presiden Amerika Serikat selanjutnya. Ia menghadapi beberapa tekanan dari negara-negara tetangga yang menuntut aksi Biden, Palestina salah satunya. Negara itu menuntut Biden untuk mengekang dan membatasi pembangunan pemukiman ilegal Israel. Dilansir pikiranrakyat.com dari laman AA pada Selasa 19 Januari 2021, Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh menyatakan harapan rakyatnya agar bisa menyingkirkan pemukiman ilegal Israel tersebut. Shtayyeh pun mengomentari aksi Israel membangun 78 unit pemukiman ilegal baru di wilayahnya. Kami berharap pemerintahan berikutnya dan Presiden Amerika Serikat yang terpilih melakukan segala upaya untuk membatasi meledaknya pemukiman itu. Israel tidak hanya berpacu dengan waktu, tetapi juga menerima Presiden Amerika Serikat yang baru dengan paket proyek pemukiman ini, ungkapnya. Perdana Menteri Palestina ini sangat berharap ledakan pemukiman Israel bisa segera berhenti. Ia pun juga menuntut adanya solusi dari dua negara yang bersangkutan agar bisa diselesaikan dengan baik. Serangan pemukiman kolonialis bisa segera diselesaikan, ujarnya. Pembangunan pemukiman oleh Israel saat ini merupakan yang kedua kalinya pada bulan Januari 2021 ini. Pada 11 Januari 2021, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyetujui pembangunan 800 unit pemukiman di tepi barat yang diduduki. Pembangunan pemukiman Israel meningkat 4 kali lipat selama masa jabatan Presiden Donald Trump. Tepi barat termasuk Yerusalem Timur dianggap sebagai wilayah pendudukan di bawah hukum internasional, membuat semua pemukiman Yahudi di sana ilegal. Lalu apa yang akan dilakukan Joe Biden?
Akankah Presiden Amerika Serikat yang baru ini menyingkirkan pemukiman ilegal Israel dari tanah Palestina? Kita doakan saja.